kita akan membahas tentang saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran ini bisa disebut sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Nah, saluran pemasaran ini itu nggak cuma sekedar ngirim barang aja, tapi juga mengirim nilai ke konsumen dari produsen. Nah, nilai ini bisa berbentuk produk itu sendiri, layanan, dan pengalaman. Nah, di sini ada dua alurnya nih, ada dua. Yang satu itu adalah dari produsen ke konsumen. Nah, itu bisa berupa seperti pengalaman usernya dan juga barangnya itu sendiri jelas. Nah, yang kedua itu dari konsumen ke produsen. Jadi bentuknya itu bisa kayak umpan balik, loyalitas, dan net marketing contribution atau NMC atau kontribusi pemasaran. Nah, terus kita lihat nih, ada dua bentuk saluran pemasaran. Yang pertama itu direct. Direct itu secara langsung, jadi dari produsen langsung ke konsumen. Nah, keuntungannya itu kontrolnya, tingkat pengendaliannya itu tinggi, besar. Dan margin keuntungannya itu juga lebih tinggi. Tapi kelemahannya, kekurangannya itu biaya operasionalnya yang tinggi. Nah, satu lagi nih bentuknya yaitu indirect atau secara tidak langsung. Nah, secara nggak langsung itu bukan dari produsen langsung ke konsumen, tapi dari produsen dulu, terus ada kayak distributor atau pengecer. Nah, baru tuh ke konsumen. Nah, ini kelebihannya, keuntungannya itu jangkauan pasarnya lebih luas, tapi margin keuntungannya itu lebih tipis. Kenapa lebih tipis? Karena keuntungannya itu harus dibagi sama distributor dan pengecer. Nah, jadi saluran pemasaran ini itu tentang memilih gimana perusahaan itu bisa mengendalikan barangnya dan untuk melihat nih atau mengirim seperti pengalaman dan mendapatkan feedback yang baik dari konsumen. Selanjutnya kita akan membahas aspek efisiensi. Efisiensi sejati itu bukan soal hanya memotong biaya saja, tetapi soal menyeimbangkan input yaitu biaya pemasaran dan output yaitu laba perusahaan. Dalam strategi saluran pemasaran, kinerja saluran dapat diukur dengan rumus pendapatan maksimal dibagi dengan biaya optimal. Kita bukan mencari jalur yang paling murah, tetapi kita mencari jalur paling produktif untuk laba perusahaan. Nah, fokus kita pada efisiensi ini adalah NMC atau Net Marketing Contribution dan Marketing ROI. Baik, selanjutnya yaitu ada matriks evaluasi dan saluran. Nah, matriks ini biasanya membantu kita untuk memposisikan saluran. Matriks mandiri biasanya memberikan kendali tinggi, namun biaya yang dihasilkan juga tinggi juga. Di sisi lain, grosir atau agen menawarkan biaya yang rendah, namun dengan kendali yang rendah juga. Nah, sweet spot efisiensi modern saat ini adalah e-commerce atau direct to consumer atau D2C digital yang menawarkan kendali tinggi dengan biaya yang relatif lebih rendah. Selanjutnya adalah nilai pelanggan atau customer value. Nilai pelanggan sendiri adalah keseimbangan antara manfaat dan biaya, di mana pelanggan merasa mendapatkan lebih banyak manfaat daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa. Saluran pemasaran yang unggul akan meningkatkan manfaat seperti kualitas layanan dan kinerja produk serta menurunkan biaya siklus hidup atau life cycle cost. Biaya ini mencakup harga beli, biaya pemeliharaan, serta kemudahan akses atau biaya akuisisi bagi pelanggan. Selanjutnya adalah segitiga emas kinerja pasar,
di mana keunggulan bersaing yang berkelanjutan dapat dicapai melalui 3 elemen, yaitu saluran pemasaran sebagai penyedia akses, efisiensi sebagai penjaga profitabilitas, serta nilai pelanggan sebagai pencipta loyalitas. Jika salah satu elemen melemah, maka kinerja pasar perusahaan secara keseluruhan akan terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak laba dari kasus tersebut. Apa yang dipelajari dari kasus tersebut adalah bukan sekadar soal menjual produk, tetapi mendistribusikan pengalaman. Apple tidak pernah memilih jalur termurah untuk menjangkau pasar. Sebaliknya, mereka memilih saluran yang mampu menghasilkan NMC atau Net Marketing Contribution tertinggi. Lalu dari mana NMC tertinggi itu berasal? Bukan dari volume semata, melainkan dari loyalitas pelanggan yang tak tergoyahkan. Loyalitas yang lahir karena setiap saluran, baik toko fisik maupun digital, dirancang untuk memberikan pengalaman luar biasa. Jadi, efisiensi tertinggi bukan soal rute termurah, tetapi rute paling bernilai untuk pelanggan yang menjadi user tersebut. Kesimpulan untuk presentasi pada hari ini yaitu yang pertama, saluran pemasaran adalah jembatan nilai antara produsen dan pelanggan. Bukan sekadar distribusi fisik, tapi sistem pengiriman manfaat dan pengalaman. Yang kedua, efisiensi saluran tidak diukur dari biaya yang paling murah, melainkan dari net marketing contribution dan marketing ROI yang maksimal. Yang ketiga, sebagai yang terakhir, saluran yang unggul adalah yang mampu meningkatkan manfaat pelanggan, seperti edukasi dan kemudahan, sekaligus menurunkan biaya akuisisi. Inilah yang kita sebut sebagai segitiga emas kinerja pasar, saluran efisiensi dan nilai pelanggan yang terpadu menjadi keunggulan kompetitif keberlanjutan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.